Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 7 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Kompetensi dasarnya yaitu memahami rancangan pengolahan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan atau minuman kesehatan yang ada di wilayah setempat. Mengolah, menyaji, dan mengemas bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan yang ada di wilayah setempat. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan pengertian sayuran, menjelaskan klasifikasi sayuran, menjelaskan kandungan dan manfaat tiap sayuran berdasarkan klasifikasinya, menjelaskan teknik dasar pengolahan makanan yaitu panas basah, dan menjelaskan teknik dasar pengolahan makanan panas kering. Siapa di antara kamu yang menyukai sayuran? Sayuran biasanya bukan merupakan menu favorit anak-anak. Umumnya, anak-anak tidak menyukai sayuran. Hal ini mungkin karena rasanya yang langu dan sedikit tidak enak di mulut dibandingkan buah-buahan yang memiliki rasa manis asam dan menyegarkan. Apalagi jika sayuran dimakan mentah, amat tidak sukai oleh anak-anak maupun remaja. Untuk mengatasi rasa sayuran yang kurang nikmat, tergantung dari cara mengolahnya menjadi makanan yang nikmat dan menarik untuk dikonsumsi. Yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian sayuran. Pengertian dari sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Sayuran mempunyai kadar air dan serat yang tinggi, sehingga umumnya mempunyai umur relatif pendek, mudah rusak, dan tidak dapat disimpan terlalu lama jika tidak diperlakukan secara khusus. Selain itu, sayuran tidak dapat dipanen setiap saat karena sayuran merupakan tanaman musiman. Tingkat kematangan dari sayuran memengaruhi sifat fisik sayuran. Maka, setiap jenis sayuran memiliki sifat fisik yang berbeda mulai dari warna, rasa, aroma, kekerasan, tekstur, dan penampakan. Klasifikasi sayuran. Klasifikasi sayuran dapat ditinjau berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan dan pigmen yang dikandung. Yang pertama berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Berdasarkan perkembangbiakannya, organ tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian vegetatif, daun, batang, akar, dan bagian generatif, buah, bunga, dan biji. Berikut ini klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan. Yang pertama sayuran daun atau leaf vegetable, sayuran batang, stem vegetable, sayuran akar, root vegetable, sayuran polongan, sayuran bunga, flower vegetable, sayuran buah atau fruit vegetable, sayuran umbi batang, sayuran umbi lapis atau bulb vegetable, dan sayuran jamur atau mushroom. Sayuran daun. Sayuran daun atau leaf vegetable merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Sayuran daun dengan kualitas bagus adalah jika bagian daunnya utuh, tidak berlubang dan tidak busuk, serta batang dan daun berwarna segar. Contohnya adalah sayuran daun yaitu bayam, kangkung, sawi, kubis, daun kemangi, daun melinjau, daun singkong, pokcai, popohan, dan lektuka atau selada. Sayuran batang atau stem vegetable dapat dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas.
Buku merupakan tempat menempelnya daun. Memilih sayuran batang yang baik biasanya batang yang masih muda, berwarna cerah, muda, dan bersih, serta tidak busuk. Contoh sayuran batang yaitu asparagus, rebung, paku, dan seledri. Selanjutnya sayuran akar atau root vegetable. Berupa umbi-umbian karena umbi merupakan akar menggembung. Sayuran akar banyak mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat lainnya. Sayuran akar yang baik adalah sayuran yang berumur cukup, ukurannya besar, tidak bertumbuh tunas, dan tidak ada bagian yang membusuk. Contoh sayuran akar yaitu kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi kayu, ubi jalar. Kemudian sayuran polong. Sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya, tetapi kulitnya bisa ikut dimakan juga. Kualitas sayuran polong yang baik biasanya yaitu muda, biji sayuran tidak menonjol, dan kulitnya masih lurus. Warna buah terlihat segar dan tidak ada bagian yang rusak. Yang termasuk sayuran polong antara lain buncis, kapri, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. Sayuran bunga atau flower vegetable. Tanaman sayuran yang berasal dari organ generatif dan yang dimanfaatkan pada bagian bunganya. Sayuran bunga dikatakan memiliki kualitas baik jika bunga atau kembang tersusun secara kompak, ukurannya besar, berwarna cerah, segar, dan tidak ada bagian yang digigit hama. Contoh sayuran bunga yaitu brokoli, kembang kol, kecombrang, dan bunga turi. Sayuran buah atau fruit vegetable. Sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga sehingga yang dimanfaatkan bagian buahnya. Sayuran buah yang memiliki kualitas baik biasanya dengan tingkat umur yang cukup, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Berukuran besar dan sayuran buahnya berwarna cerah, segar, serta tidak ada bagian yang busuk. Contohnya adalah tomat, cabai, paprika, timun, terong, pare, labu siam, jagung, dan oyong. Kemudian sayuran umbi batang. Sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Pada permukaan tanaman umbi batang terdapat daun yang berubah menjadi sisik dan pada ketiak sisik terdapat mata tunas sebagai calon tumbuhan baru. Dalam memilih umbi batang yang baik adalah sayuran umbi sudah cukup umur, berukuran besar, tidak tumbuh tunas, dan bagian luar tidak ada yang busuk. Contoh, sayuran umbi batang diantaranya singkong, talas, ubi jalar, gadung, gambili, dan umbi bit. Sayuran umbi lapis atau bulb vegetable. Sayuran umbi lapis sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal, rimbun, sudah berumur cukup dan menembak di atas tanah. Misalnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang atau bawang perai, dan adas. Kemudian sayuran jamur atau mushroom. Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi bagian cendawan dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Sayuran jamur yang baik adalah yang masih muda, bersih, dan tidak ada bagian rusak, terkena hama atau busuk. Contohnya jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Selanjutnya, klasifikasi sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung. Yang pertama, sayuran berwarna hijau, sayuran berwarna ungu, klasifikasi sayuran berwarna merah atau biru, warna kuning, oranye pada sayuran, sayuran bunga, dan sayuran. Sayuran berwarna hijau terbentuk oleh klorofil. Kandungan klorofil pada sayuran hijau dalam suasana asam akan berubah menjadi hijau tua dan dalam suasana basah menjadi hijau terang.
Sayuran hijau kaya akan karotenoid yang dapat mengatasi radikal bebas, mengandung berbagai vitamin yaitu A, C, dan K yang bermanfaat bagi pembekuan darah dan pembentukan tulang. Selain itu juga mengandung unsur mineral diantaranya zat besi, zat kapur, magnesium, dan fosfor. Sayuran berwarna hijau antara lain daun singkong, bayam, kangkung, sayur katuk, seledri, daun melinjau, daun singkong, daun kemangi, daun selada, genjer, dan sebagainya. Sayuran berwarna ungu seperti terong, bawang, bayam ungu, dan paprika ungu mengandung vitamin A dan kalsium yang tinggi. Sayuran berwarna ungu juga mengandung antosianin, resveratrol, dan asam L-agik yang bisa menangkap radikal bebas dan mencegah tersedang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. Sayuran berwarna merah atau biru. Karena adanya zat antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH dan dapat larut dalam air. Ketika pH dalam keadaan netral, pigmen berwarna ungu. Ketika dalam keadaan asam, pigmen berwarna merah. Sedangkan saat terdapat basa, pigmen berwarna biru. Contoh sayuran berwarna merah biru yaitu kubis merah, bit, tomat, cabai, dan paprika. Warna kuning atau oranye pada sayuran berasal dari kandungan beta dan alfa karotin yang tidak akan berubah dengan pengolahan atau pH. Zat tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh, membantu meremajakan sel-sel tubuh, dan memberikan sistem kekebalan agar tidak mudah terserang penyakit. Sayuran berwarna kuning oranye adalah ubi jalar, wortel, biji melinjau, dan labu kuning. Selanjutnya, kandungan dan manfaat sayuran. Indonesia memiliki kekayaan tanaman sayuran yang beraneka macam. Kita patut bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan pada bangsa Indonesia. Setiap tanaman sayuran memiliki kandungan dan manfaat yang berbeda-beda. Sayuran sangat baik untuk kesehatan tubuh karena kandungan serat yang tinggi serta nutrisi lainnya. Berikut ini kandungan dan manfaat dari beberapa sayuran. Kangkung, cita rasanya yang nikmat, daun yang lembut, dan pengolahannya yang mudah, menjadi berbagai macam menu membuat sayuran kangkung banyak disukai masyarakat. Dan batang ujung kangkung yang masih muda bisa dimakan mentah atau dimasak tumis hanya dengan bawang putih dan sedikit garam. Selain sayuran yang enak rasanya, sayuran kangkung juga kaya kandungan nutrisi dan manfaat. Kangkung memiliki kandungan vitamin A yang sangat tinggi, berguna sebagai antioksidan untuk menangkal serangan radikal bebas dan pada kornea mata, serta mengandung beta-karotin yang menjaga mata agar tetap sehat. Selain itu, kandungan kangkung adalah vitamin C lebih tinggi daripada buah-buahan yang dapat menangkal serangan virus flu dan sariawan. Kangkung mengandung zat besi yang baik untuk menambah hemoglobin, bermanfaat mencegah dan mengurangi anemia, mengandung serat untuk mengatasi sembelit dan ekstrak sayur kangkung, baik untuk penyerapan kadar gula di dalam tubuh dan menghambat proses kenaikan kadar gula di dalam darah. Apabila kita sulit tidur dengan mengonsumsi kangkung, bisa tidur pulas karena mengandung unsur sedatif yang berfungsi sebagai obat tidur alami. Jagung. Jagung mempunyai berbagai khasiat bagi kesehatan kita. Jagung memiliki banyak serat sehingga dapat memperbaiki saluran pencernaan, mencegah wasir, sembelit, dan juga menurunkan tingkat risiko kanker usus besar. Antioksidan yang terkandung di dalamnya bisa membantu merawat kulit agar tetap awet muda. Jagung kaya akan mineral, memiliki kandungan zat besi, magnesium, serta fosfor yang tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tulang agar tetap sehat dan bisa meningkatkan fungsi ginjal.
Asam folat atau vitamin B9 yang tinggi pada jagung dapat mencegah anemia, baik untuk wanita hamil karena dapat mencegah bayi kekurangan berat badan dan cacat lahir. Kandungan karotenoid, vitamin C, dan juga bioflavonoid yang terdapat di dalam jagung manis dapat membantu untuk menjaga jantung tetap sehat dengan cara mengendalikan kadar kolesterol di dalam darah serta meningkatkan sirkulasi darah di dalam tubuh. Wortel seringkali dikatakan sebagai buah karena banyak orang memakannya secara mentah seperti buah yang dikupas kulitnya, dicuci lalu dimakan. Wortel bagian akar atau umbi yang dimakan dan umbinya berwarna orange agak kemerahan. Ini menandakan warna wortel kaya akan kandungan beta-karotin vitamin A. Zat gizi ini sangat baik untuk kesehatan mata dan kulit. Wortel juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi, sehingga memiliki sifat oksidan tinggi. Selain itu, wortel juga mengandung asam folat, kalsium, mangan, fosfor, krominium, zat besi, dan seng, serta serat. Kandungan wortel yang amat kaya ini menjadikan wortel sangat dianjurkan oleh ahli kesehatan untuk menambahkan wortel dalam konsumsi harian. Banyak manfaat yang dirasakan tubuh bila biasakan mengkonsumsi wortel. Berikut ini beberapa manfaat wortel. Yang pertama, dapat mengatasi sembelit dari kandungan serat wortel yang dapat menaikkan volume feses sehingga mempelajar buang air besar. Dapat menyehatkan kulit jika rajin makan wortel setiap hari. Kulit kering secara perlahan-lahan akan tampak sehat dan cemerlang. Dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan vitamin yang terdapat pada wortel juga mempercepat penyembuhan luka dan peradangan yang disebabkan oleh virus. Dapat mengatasi hipertensi jika rutin meminum air wortel setiap harinya. Dapat menjaga kesehatan gigi jika suka mengunyah wortel mentah-mentah. Dapat menghilangkan plak dari gigi, mencegah pendarahan pada gusi, dan memelihara gigi agar tetap sehat dan kuat. Menurunkan risiko stroke dan kanker. Bayam. Bagian bayam yang dikonsumsi adalah daunnya. Bayam memiliki daun lebar dan berwarna hijau cerah. Menurut hasil penelitian, bayam memiliki banyak kandungan dan manfaat bagi kesehatan. Flavonoid dalam bayam memiliki sifat antioksidan dan anti kanker. Bayam mengandung vitamin K yang tinggi dan mineral lainnya seperti magnesium, seng, tembaga, dan fosfor. Kandungan mineral-mineral tersebut bermanfaat untuk melindungi pengeroposan tulang dan menguatkan tulang. Vitamin K pada bayam juga berperan menjaga kesehatan fungsi otak dan sistem saraf. Magnesium dalam bayam membantu dalam menjaga tekanan darah normal. Vitamin C dengan sifat alkalitas dalam bayam memberikan manfaat antiinflamasi dan peningkatan sistem kekebalan tubuh. Bayam sangat bermanfaat bagi kecerdasan otak dan menjaga kesehatan mata karena mengandung karotenoid. Selanjutnya kita akan membahas teknik pengolahan pangan. Pengolahan bahan pangan sayuran menggunakan teknik yang sama dengan pengolahan bahan pangan buah. Di sini akan diuraikan secara singkat teknik dasar pengolahan pangan, yaitu dibedakan menjadi dua, teknik pengolahan makanan panas basah atau moist head dan teknik pengolahan panas kering atau dry head cooking. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist head. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist head adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematahkannya. Bahan dasar cairan yang digunakan bervariasi seperti air, kaldu, santan, susu, atau bahan lainnya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Teknik ini mencakup merebus cairan menutup bahan pangan, merebus dengan sedikit cairan, menyetup atau mengulai, mendidih, mengukus, dan mengetim. Yang pertama, teknik merebus atau boiling. Teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih.
Cairan yang digunakan berupa air, kaldu, dan susu. Caranya, bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan yang masih dingin atau dalam air yang telah panas. Selanjutnya, teknik poaching. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92–96 derajat Celcius. Bahan makanan yang di-poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti telur, ikan, dan buah-buahan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu. Selanjutnya, teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Jenis bahan makanan yang diolah dengan teknik ini biasanya daging dan sayuran. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan daging yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Selanjutnya, teknik stewing atau mengulai atau menyetup adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan daging keluar dengan sempurna. Bahan masakannya biasanya daging, ayam, dan ikan. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara berhati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Contoh makanan yang menggunakan teknik ini adalah opor ayam, gulai kambing, dan gulai ikan. Selanjutnya, teknik mengukus atau steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu sehingga mendidih dan mengeluarkan uap. Kemudian masukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini adalah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Makanan yang diolah dengan cara ini yaitu puding, bolu, sayuran, ikan, atau ayam. Selanjutnya, teknik simmering adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran di mana salah satu panci lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama, seperti nasi tim dan coklat. Selanjutnya, teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik ini sama sekali tidak menggunakan air dalam proses pematangannya, tetapi menggunakan minyak atau minyak zaitun atau minyak canola, sehingga suhunya bisa mencapai 180 derajat Celcius. Teknik ini meliputi menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, menumis atau sauteing, memanggang atau baking, membakar atau grilling, dan roasting. Menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying
Pengertian dari deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk daging dan unggas, ikan, sayur-sayuran, dan buah. Bahan makanan yang dalam keadaan beku dapat langsung dimasak dengan metode ini. Pada metode kering ini, karena dipanaskan dalam suhu tinggi, akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasanya. Pada proses pengolahan dengan metode deep frying ini, beberapa kandungan gizi akan rusak, tetapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak. Proses deep frying juga biasanya lebih sedikit kehilangan kandungan vitamin yang larut dalam air karena dalam proses ini tidak terdapat air yang melarutkannya. Sebagai contoh, keripik kentang lebih banyak mengandung vitamin C dibandingkan dengan kentang rebus. Selanjutnya, menggoreng dengan minyak sedikit atau slow frying. Slow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam slow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Bahan makanan yang diolah pada slow frying antara lain filet ikan, unggas yang lunak dan dipotong tipis, telur mata sapi, dan telur dadar. Pada slow frying, panas didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak. Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Kandungan asam amino yang terdapat pada bahan makanan tetap, protein sedikit menyusut, dan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Teknik menumis atau sauteing adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Cairan yang biasa ditambahkan adalah saus krim dan sejenisnya. Cairan ini dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Sebelum menumis, hendaknya potongan atau irisan bahan makanan dipersiapkan terlebih dahulu. Panaskan wajan terlebih dahulu, kemudian tuangkan minyak goreng sedikit dan panaskan. Gunakan wajan yang besar agar potongan bahan makanan yang dimasukkan tidak sesak sehingga memudahkan saat melakukan tumis dan dapat mematang secara merata. Selanjutnya, teknik memanggang atau baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Baking memiliki beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, memanggang kering. Ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan makanan. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry dan roti. Selain itu pula digunakan untuk memasak daging dan ikan. Selanjutnya, memanggang dalam oven menambah kelembapan. Ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven, menyebabkan kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan akan menambah kualitas makanan. Penerapan teknik dasar baking dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, diantaranya kentang, roti, spong, cake, biskuit, ikan, dan sayuran. Yang ketiga, memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah. Wadah pertama berisi bahan makanan dan wadah kedua berisi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panas yang disampai ke bahan makanan lebih lambat. Dengan demikian tidak akan mengakibatkan panas yang berlebih dan dapat mengurangi kemungkinan makanan terlalu matang. Contoh, puding karamel, hot pudding, Frankfurt. Selanjutnya, teknik membakar atau grilling. Grilling adalah teknik pengolah makanan di atas lempeng besi panas
atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 290 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang dimasak atau dipanggang. Selain itu, fungsi lainnya juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Kegosongan inilah yang menjadi ciri khas dan yang menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah di-griller. Selanjutnya, teknik pengolahan pangan lainnya. Yang pertama, menghaluskan. Membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan, maupun dengan cara diulek. Yang kedua, mencampur, yaitu menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Yang ketiga, menyaring atau memeras, yaitu membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan baik dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Yang keempat, tidak dimasak. Bahan pangan ada yang dapat dimasak mentah, umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Cara ini paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Beberapa teknik di atas hanya sebagian cara dalam pengolahan makanan. Pada umumnya, cara mengolah bahan pangan banyak caranya seperti teknik mengasap, mengetim, dan menyangrai. Perbedaan teknik, cara, metode pengolahan pangan yang ada di Nusantara maupun seluruh dunia mencerminkan faktor-faktor sosial, ekonomi, agama, agrikultur, dan estetika yang memengaruhinya. Setelah mempelajari pengetahuan tentang pengertian sayuran, klasifikasi sayuran, dan kandungan dan manfaat sayuran, apa kesan yang timbul dalam pikiranmu? Masihkah kamu tidak menyukai sayuran? Kandungan dan manfaat yang berlimpah dalam sayuran yang diberikan Tuhan kepada manusia harus disyukuri. Kita perlu melestarikan budidaya sayuran dan mengolah bahan makanan sebagai makanan sehari-hari. Mulailah mengkonsumsi olahan pangan sayuran dari sekarang. Selanjutnya, jawablah soal-soal berikut ini yang bisa Ananda jawab langsung pada link yang akan dibagikan pada Google Classroom masing-masing. Soal pertama, bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak adalah A. Sayuran, B. Buah, C. Tanaman, D. Umbi jalar. 2. Klasifikasi sayuran dapat ditinjau berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan. Di antaranya adalah sayuran akar, adapun jenis sayuran akar di antaranya adalah A. Buncis kapri, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. B. Kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi kayu, ubi jalar. C. Cabai, paprika, timun, terong, pare, labu siam, jagung, dan oyong. D. Brokoli, kembang kol, kecombrang, dan bunga turi. Soal nomor 3. Sayuran pada gambar di bawah ini termasuk jenis A. Stem vegetable, B. Leaf vegetable, C. Flower vegetable, D. Root vegetable. Soal nomor 4. Anto tiap malam sulit sekali untuk tidur sehingga setiap berangkat ke sekolah selalu kesiangan. Suatu ketika ibunya mengajak Anto untuk makan malam dengan sayuran dan setelah makanan sayuran tersebut ternyata mengandung unsur sedatif yang berfungsi sebagai obat tidur alami. Nama sayuran tersebut adalah A. Pare, B. Kecombrang, C. Paprika, D. Kangkung. Soal nomor 5. Teknik dasar pengolahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu A. Teknik pengolahan makanan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. B. Teknik pengolahan makanan dingin basah dan teknik pengolahan panas kering.
C. Teknik pengolahan makanan panas basah dan teknik pengolahan basah kering. D. Teknik pengolahan makanan basah kering dan teknik pengolahan panas kering. Soal nomor 6. Jadi sayuran yang rasanya manis dan banyak anak-anak suka memakannya ketika dibuat sebuah sayur sop adalah A. Timun, B. Kangkung, C. Wortel, D. Bawang. Soal nomor 7. Ketika kita mau masak sayuran, ada beberapa macam jenis sayuran. Sayuran yang berwarna kuning atau oranye adalah A. Ubi jalar, wortel, bawang, dan labu kuning. B. Terong, wortel, biji melinjo, dan labu kuning. C. Ubi jalar, wortel, biji melinjo, dan labu kuning. D. Timun, pare, biji melinjo, dan labu kuning. Nomor 8. Teknik mengolah makanan di atas lempeng besi panas atau grit atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung adalah teknik A. Membakar, B. Menumis, C. Memanggang, D. Menggoreng. Soal nomor 9. Menggunakan sedikit minyak olahan yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Biasanya cairan yang ditambahkan adalah saus, krim, dan sedisnya yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan merupakan teknik A. Membakar, B. Menumis, C. Memanggang, D. Menggoreng. Soal nomor 10. Teknik pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air merupakan teknik A. Grilling, B. Baking, C. Sauteing, D. Shallow frying. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, silakan menyelesaikan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.